Slide ini menunjukkan perubahan besar dalam evolusi blockchain, yaitu pergeseran dari ledger untuk mencatat nilai menjadi platform untuk menjalankan logika bisnis. Pada blockchain generasi 1.0, fokus utamanya adalah transfer peer-to-peer tanpa perantara, pencatatan kepemilikan aset digital, dan penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar. Namun, pada generasi 2.0 dan seterusnya, blockchain berkembang jauh melampaui fungsi tersebut. Teknologi ini mulai mendukung smart contract, tokenisasi berbagai jenis aset, aplikasi terdesentralisasi, hingga infrastruktur keuangan publik seperti CBDC. Artinya, blockchain tidak lagi hanya berfungsi sebagai buku besar digital, tetapi juga sebagai mesin eksekusi aturan dan proses bisnis. Contoh nyatanya di Indonesia adalah eksplorasi rupiah digital melalui proyek Garuda. Jadi, yang berkembang bukan hanya asetnya, tetapi juga kemampuan blockchain sebagai fondasi sistem digital yang lebih kompleks. Pada slide ini, kita melihat bahwa blockchain bukan satu bentuk arsitektur tunggal, melainkan terdiri dari beberapa jenis yang dipilih sesuai kebutuhan kepercayaan, privasi, tata kelola, dan kinerja. Blockchain publik adalah jaringan terbuka yang dapat diakses siapa saja untuk membaca, mengirim transaksi, bahkan ikut memvalidasi, seperti pada Bitcoin dan Ethereum. Jenis ini cocok ketika transparansi dan partisipasi terbuka menjadi prioritas. Lalu ada blockchain privat yang dikendalikan oleh satu organisasi atau kelompok terbatas. Model ini biasanya lebih cepat dan efisien, tetapi tingkat desentralisasinya lebih rendah. Di antara keduanya ada blockchain konsorsium, yaitu jaringan yang dikelola bersama oleh beberapa institusi dengan aturan akses yang dibagi. Jadi, tidak semua blockchain harus terbuka seperti Bitcoin. Pemilihan jenis blockchain harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari kasus penggunaan yang ingin diselesaikan. Pada slide ini, kita membahas bahwa memilih arsitektur blockchain yang tepat tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemilihannya harus disesuaikan dengan tujuan sistem, kebutuhan privasi, serta tingkat kepercayaan antar pihak yang terlibat. Blockchain publik cocok ketika keterbukaan, transparansi, dan partisipasi luas menjadi prioritas. Sebaliknya, blockchain privat lebih tepat digunakan ketika kendali perlu berada pada satu organisasi dan efisiensi operasional menjadi fokus utama. Sementara itu, blockchain konsorsium berada di tengah-tengah, cocok untuk kolaborasi beberapa lembaga yang ingin berbagi data dan proses tanpa harus membuka akses ke semua pihak. Dari sini, mahasiswa perlu memahami bahwa blockchain bukan satu solusi universal untuk semua masalah, melainkan keluarga arsitektur yang masing-masing punya kelebihan, keterbatasan, dan konteks penggunaan sendiri. Karena itu, desain sistem harus selalu dimulai dari kebutuhan nyata. Pada bagian ini, kita membahas perbedaan antara coin, token, dan stablecoin. Karena tiga istilah ini sering tertukar. Koin adalah aset asli dari suatu blockchain, misalnya BTC di jaringan Bitcoin atau ETH di jaringan Ethereum. Koin biasanya berfungsi sebagai native currency untuk membayar biaya transaksi jaringan dan menopang operasional ekosistemnya. Sementara itu, token diterbitkan di atas blockchain yang sudah ada. Token bisa mewakili banyak hal, seperti alat tukar dalam aplikasi, hak akses layanan, representasi aset, atau insentif dalam suatu ekosistem digital. Lalu ada stablecoin, yaitu jenis token yang dirancang agar nilainya relatif stabil karena dikaitkan dengan aset acuan tertentu, seperti dolar AS. Memahami perbedaan ini penting agar mahasiswa dapat menganalisis fungsi, risiko, dan karakter tiap aset digital dengan lebih tepat, bukan menyamaratakan semuanya sebagai kripto biasa. Slide ini menjelaskan mengapa pengelompokan kategori aset kripto penting secara pedagogis. Jika mahasiswa memahami kategori aset dengan tepat, mereka tidak akan melihat seluruh pasar kripto sebagai satu kelompok yang seragam. Misalnya, Bitcoin sering dipandang sebagai aset utama dengan narasi penyimpanan nilai jangka panjang dan pasokan yang terbatas. Sementara itu, stablecoin lebih dekat pada fungsi alat parkir nilai atau likuiditas dalam ekosistem kripto, sehingga profil volatilitasnya relatif lebih rendah. Berbeda lagi dengan token spekulatif, yang nilainya sangat bergantung pada komunitas, utilitas, atau sentimen pasar sehingga risikonya cenderung paling tinggi. Dari sudut pandang pembelajaran, perbedaan ini sangat penting karena membantu mahasiswa membangun literasi yang lebih presisi. Dengan begitu, analisis terhadap fungsi, risiko, dan relevansi penggunaan aset digital menjadi lebih kritis, lebih rapi, dan tidak terjebak pada penyederhanaan berlebihan. Pada praktiknya, untuk memahami ekosistem kripto secara utuh, mahasiswa perlu mengenal tiga lapisan utama, yaitu wallet, exchange, dan infrastruktur pasar. Wallet adalah alat untuk mengelola private key dan berinteraksi dengan blockchain. Di sini, kita mengenal hot wallet yang terhubung ke internet dan lebih praktis untuk penggunaan harian, serta cold wallet yang disimpan secara offline
offline dan umumnya lebih aman untuk penyimpanan jangka panjang. Lalu ada exchange atau pedagang aset digital, yaitu tempat pengguna membeli dan menjual aset kripto. Dalam konteks Indonesia, platform ini harus berizin resmi. Di atas itu semua ada infrastruktur pasar seperti bursa, lembaga clearing, dan kustodian yang menjaga integritas, serta keamanan ekosistem. Jadi, pasar kripto bukan hanya soal koin, tetapi juga tentang sistem pendukung yang membuat aktivitasnya bisa berjalan tertib dan terpercaya. Slide ini menyampaikan satu insight penting, yaitu desentralisasi teknologi tidak sama dengan hilangnya institusi. Banyak orang membayangkan bahwa ketika blockchain hadir, maka semua peran lembaga akan otomatis lenyap. Padahal, yang lebih sering terjadi justru pergeseran peran institusi. Dalam ekosistem yang lebih terdistribusi, negara dan lembaga resmi tidak lagi menjadi satu-satunya penyimpan kebenaran, tetapi berperan sebagai pengawas, pembuat standar, pelindung konsumen, dan penjaga kepastian hukum. Inilah paradoks desentralisasi. Teknologi mendorong distribusi kontrol, tetapi pada saat yang sama tetap memerlukan tata kelola yang kuat. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari kebutuhan akan perlindungan konsumen, pengawasan risiko sistemik, audit, dan kepastian transaksi. Bagi mahasiswa, pelajarannya jelas, inovasi teknis selalu berinteraksi dengan struktur kelembagaan, bukan berjalan di ruang kosong. Pada slide ini, kita melihat bahwa dinamika pasar kripto Indonesia menjadi jauh lebih mudah dipahami ketika disajikan melalui data nyata. Grafik menunjukkan adanya lonjakan yang sangat besar pada tahun 2024 dibanding 2023, yang mencerminkan meningkatnya antusiasme investor retail, bertambahnya kesadaran terhadap aset digital, serta makin formalnya ekosistem perdagangan. Namun, penting untuk dicatat bahwa ketika nilai transaksi pada 2025 menurun, itu tidak otomatis berarti industrinya melemah. Justru, jika jumlah konsumen tetap bertambah, hal itu bisa menunjukkan bahwa pasar sedang bergerak ke arah yang lebih matang. Inilah pelajaran analitis yang penting bagi mahasiswa. Kita harus mampu membedakan tren volume transaksi dengan tren adopsi pengguna. Volume menggambarkan intensitas aktivitas pasar pada suatu periode, sedangkan adopsi menunjukkan perluasan basis pengguna dalam perkembangan jangka yang lebih struktural. Slide ini memberikan contoh analisis yang sangat penting. Volume transaksi bisa turun, tetapi jumlah pengguna tetap naik. Pada Januari 2026, nilai transaksi tercatat sekitar 29,24 triliun dengan 270 juta konsumen. Lalu pada Februari 2026, nilai transaksi menurun menjadi sekitar 24,33 triliun, tetapi jumlah konsumennya justru meningkat menjadi 21,7 juta. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa pasar tidak bisa dibaca hanya dari satu angka. Penurunan volume belum tentu menandakan ekosistem memburuk, karena bisa saja aktivitas pasar sedang melambat sementara basis pengguna terus meluas. Sebaliknya, kenaikan pengguna juga tidak otomatis berarti transaksi sedang sangat aktif. Bagi mahasiswa, ini adalah latihan berpikir analitis, membedakan antara indikator aktivitas jangka pendek dan indikator pertumbuhan struktural. Dengan begitu, kita belajar membaca pasar secara lebih kritis, tidak dangkal, dan tidak terburu-buru menyimpulkan. Slide ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya aktif di pasar domestik, tetapi juga sudah menempati posisi penting dalam peta adopsi kripto global. Peringkat Indonesia yang berada di posisi 7 dunia dalam indeks adopsi kripto menunjukkan bahwa aktivitas dan minat masyarakat terhadap aset digital sangat besar. Ada beberapa faktor yang mendorong posisi ini. Pertama, populasi digital Indonesia sangat besar dengan ratusan juta pengguna internet. Kedua, penetrasi internet yang tinggi membuat akses terhadap platform digital semakin luas. Ketiga, ada minat investasi retail yang kuat, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, ekosistem resmi di bawah pengawasan regulator juga semakin matang. Namun, penting untuk diingat bahwa adopsi tinggi belum tentu berarti literasi tinggi. Karena itu, pendidikan tinggi punya peran penting agar pertumbuhan pasar juga diiringi dengan pemahaman yang kritis dan bertanggung jawab.